Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik diam dulu ya. Saya pengen dengar suaranya yang ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk dereng? Sudah ngantuk belum? Di sini mayoritas Madura nggih. Berarti nggak ada orang Jawa. Tapi kebanyakan. Sebelumnya kalau minta maaf dulu, karena saya asli orang Jawa. Jadi kalau disuruh ngomong bahasa Madura ndak bisa. Mboten napa-napa nggih. Bahasa Maduranya mboten napa-napa apa? Ora apa-apa. Tak apa. Jadi kalau jenengan dengar salam dijawab nggih. Karena salam itu bukan hanya sekedar sapaan atau hanya sekedar pembuka, tapi salam itu doa. Saya mendoakan jenengan, jenengan mendoakan saya. Mari ditakwili pelan-pelan. Assalamu. Ayo, assalamu. Itu kalau di Jawa maknanya utawi keselamatan. Bahasa Indonesianya adapun keselamatan. Alaikum. Iku tetap ingatase sira kabeh. Bahasa Indonesianya semoga. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Warahmatuhu. Yang ikut bunyi warahmatuhu tak doakan uangnya tambah banyak. Warahmatuhu. Mata duitan kabeh. Dan rahmatnya Allah. Jadi assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Saya mendoakan jenengan selamat, jenengan mendoakan saya selamat. Kula ndongakno jenengan selamat, jenengan ndongakne kula selamat. Maka beruntung ibu-ibu yang punya suami namanya Selamat. Soalnya dia apa-apakno tetep selamat. Jenengan kalau saya ngomong bahasa Jawa agak kasar, paham mboten? Paham. Nek basa Jawane kasar, paham? Kalau salam dijawab, kalau salamnya 3 kali berarti kurang 1 nggih. Tapi sebelum itu monggo saya cek semangatnya dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Oh, sabar. Tenang. Nanti shollu alaihnya bagian jamaah aja nggih. Nggih. Ini grup sholawatnya dari TPQ. Nggih. Oh, bukan. Bukan, dari mana? Hah? Mas. Hah? Kebo Mas.
Umuk mas. Umuk mas. Gumuk mas. Oh. Nama grupnya apa? Orang kerungu beras gitu mang. Nanti jawabannya selalu aleh gitu nggih. Sebelum diiringi untuk adik-adik suaranya begini. Jangan nggih. Jangan gitu. Biasa aja. Nggih. Bisa nggih? Karena adik-adik posisinya di depan. Kalau wah, nanti ini kena kuping nyentang, Bro. Jadi nanti khusus untuk adik-adik biasa aja. Bisa nggih? Kayak gini. Tapi kalau untuk ibu-ibu bebas, los, semangat nggih. Nah, khusus ibu-ibu aja. Untuk adik-adik jangan nyentang-nyentang. Tahu nyentang? Suaranya cemelentang. Apa? Basa Maduronya cemelentang itu apa? Tak sentak. Lah, kui pokoknya. Ya, begitulah. Ngaten nggih? Jawabannya solu aleh. Saya bagi jadi 2 bagian. Seret. Regu A, regu B. Nggih? Coba regu A, solu aleh. Alah ora kompak. Coba regu B, solu aleh. Oh, iki mantap, iki lumayan. Oke, mungkin regu A tadi belum siap. Sekali lagi nggih. Iki jenengan nyawang aku iki paham to ora to aku ngomong? Paham, muni solu aleh nggih. Ayo coba solu aleh. Yo regu A lumayan lah. Coba regu B, solu aleh. Coba sedaya solu aleh. Ya wis ora apa-apa. Jadi yang kelihatan semangat itu yang adik-adik. Sing ibu-ibu ora semangat. Jenengan mintanya ini pengajiannya bentar apa lama? Diluk napa suwe? Nek suwe semangat nggih. Coba solu aleh. Ya wis ora apa-apa. Mangke ayo diiringi. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Saya orang paham, saya sabar. Jawabannya solu aleh. Nggih. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Solu aleh gitu loh. Lah jenengan wal haqqu lana. Tuh, jawabannya solu aleh ya. Ayo sekali lagi ya. Coba mana? Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allah al-Islam lana dinar wa jami'ul kawni lana wa mawla ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allah al-Islam wa jami'ul kawni lana wa mawla. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dikongkon muni solu aleh ra ono sing muni. Lagune sudah selesai lagi muni solu aleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah.
Bismillahi ma sya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati, yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai, ingkang kawula hormati, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, desa Duren. Mangkane ngomong sing jelas ta. Desa Suren. Adik, sesuai perjanjian, jangan jangan. Ya. Suren. Yang saya hormati Lora Hasan Badri Bukhari. Ingkang kawula hormati Kiai Ali Rahmatullah. Ingkang kawula hormati Lora Muhyiddin. Ingkang kawula hormati Ustadz Joyo Wardi. Ingkang kawula hormati Ustadz Nurul Hidayah. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Suren. Bapak Haji Muhammad Tohe. Bapak, apa kok guyu ibu? Lidahnya beda. Saya lidah orang Jawa, jenengan lidah orang Madura. Wajar, ora apa-apa, gitu. Kita Indonesia berbeda tapi tetap satu jua. Kok bisa satu cinta itu? Bapak Kepala Desa Bapak Haji Muhammad, bacanya apa? Tahe. Tapi memang tulisannya Tahe gitu. Oh, bukan. Maksudnya jangan menyalahkan aku. Ini tulisannya memang Tahe. Bapak Kepala Desa hadir nggih? Turuh kades. Ini saya hormati segenap wali santri Madrasah Diniyah Al-Muttaqin. Ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Istiqomah Firdausiah, Ibu Nyai Lum'atul Ais, Ibu Nyai Uswatun Hasanah, Ibu Nyai Sami Indah Setiawati. Sedaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama, mari saya ajak ibu-ibu sekalian untuk mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya nggih? Sehat, alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompetnya? Enggak sehat. Semoga yang dompetnya enggak sehat, tak doakan pulang pengajian dompetnya sehat semuanya. Dompetnya tebel semuanya.
Yang punya hutang lunas hutangnya. Habis pengajian langsung lunas kabeh. Sopo sing bayar? Ngaji telu alhamdulillah. Gini jawabannya. Ngaji telu alhamdulillah. Gitu nggih? Ayo coba. Ngaji telu alhamdulillah. Ngaji sampai jam 3. Oleh ilmu dulillah sirai ngeluh. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Jenengan kalau bahasa Jawa kayak gitu paham napa mboten? Paham. Saya carikan bahasa-bahasa yang gak terlalu halus, yang agak kasar, karena orang Madura biasanya pahamnya bahasa Jawa yang ngoko. Ngoko itu yang agak kasar. Leres nggih? Betul nggih? Jadi saya minta maaf kalau bahasanya nanti agak kasar. Ngaten nggih? Saya mencocokkan saja. Bagaimanapun juga kondisi kita pada malam hari ini, kita tetap harus ucapkan alhamdulillah. Apalagi pada malam hari ini kita bukan hanya diberikan sehat, tapi juga diberikan afiat. Sehat wal afiat. Afiat itu apa? Afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Sehat yang digunakan untuk melakukan keapian. Sehat yang digunakan untuk melakukan kemanfaatan. Itu namanya sehat wal afiat. Berapa banyak orang sehat tapi tidak afiat? Bahkan para pelaku kejahatan itu rata-rata badannya sehat-sehat. Nggih napa mboten? Nggih. Coba saya tanya, maling badannya sehat apa mboten? Sehat. Kalau nggak sehat dia nggak bisa maling. Ibu-ibu yang biasanya rasan-rasan, badannya sehat apa enggak? Sehat. Kalau nggak sehat, nggak bisa rasa. Itu kalau berdoa, jenengan yang lengkap. Ya Allah, berikan saya sehat wal afiat. Kenapa? Karena biar sehatnya digunakan untuk melakukan kebaikan. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, dalem. Kalau orang Jawa jawabnya dalem. Kalau orang Madura apa? Hah? Apa? Gitu. Ya Allah. Yang halus gimana? Yang halus kalau orang Madura? Hah? Dinto. Kak Dinto. Oh, coba Ibu. Oh. Ibu. Ibu. Oh. Kalau orang Jawa jawabnya dalem. Coba ini saya yang mencocokkan jenengan apa jenengan yang ikut saya? Oh sembarang, ya wis melu aku. Dalem, ayo. Ibu. Ibu. Ibu, ibu. Pada malam hari ini kita memperingati, oh sanes nggih.
pada malam hari ini acaranya haflah. Leres. Oh, maulid. Pengajian umum dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haflatul imtihan khotmil Quran Madrasah Diniyah Al-Muttaqin. Madinya di mana? Madrasah diniyahnya di mana? Di mana sayangku? Soalnya ibu-ibumu kira gelem jawab medit kabeh modele. Mana? Di situ. Samen biasanya ngajinya di situ. Nah, mari kita doakan bersama-sama semoga putra-putri yang ngaji di Madrasah Diniyah jadi putra-putri yang soleh solihah, tercapai cita-citanya, mulia akhlaknya, sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Bu, kalau dijadikan patokan akhlak itu pas. Kalau dijadikan patokan contoh itu pas. Kenapa? Karena yang pertama, alasan yang pertama karena Rasulullah sama manusia seperti kita. Kalau orang Jawa bilang podo-podo menungsone, sama-sama manusia, walaupun berbeda, sama manusia tapi beda. Podo tapi bedo. Kalau orang Madura podo apa podo? Pade. Kalau beda. Tak pade. Oh, pade tapi tak pade. Jadi Kanjeng Nabi itu sama manusia seperti kita tapi berbeda. Pade tapi tak pade. Sama tapi tak sama, maksudnya sama tapi tak sama, maksudnya bagaimana? Sama-sama manusianya seperti kita. Makanya ada makalah begini. Coba jenengan ikuti setelah saya ya. Yang mengikuti setelah saya tak doakan 3 hari lagi dapat rezeki nomplok. Muhammadun Basyarun Laisa Kal Basyari Bal huwa Kal yakut Bainal hajari. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti lazimnya manusia. Muhammad itu ibarat batu berlian yang kumpul dengan bebatuan. Jadi Muhammad itu manusia. Wes mari kok jadi Muhammad. Jadi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia biasanya. Pade tapi tak pade. Sama tapi tidak sama. Ibarat kata Kanjeng Nabi itu batu berlian, kalau kita itu batu-batu biasa. Batu biasa itu batu kita biasa. Kalau orang Jawa bilang watu cilik arane gragal. Orang Jawa bilang batu bebatuan batu cilik niku arane gragal, Bu, gragal. Kalau orang Madura bilang gragal apa? Hah? Nikel. Blikir. Blikir apa bliker? Bliker. Jadi Kanjeng Nabi ibarat batu permata, batu berlian. Ibu-ibu batu bliker. Kanjeng Nabi batu permata, saya batu bliker. Kanjeng Nabi batu permata, jamaah ibu-ibu batu bliker. Makanya para batu bliker sekalian, senajan batu bliker, walaupun batu bliker, ayo yang seneng moco sholawat. Kenapa kok disuruh baca sholawat? Karena model baca sholawat saja bisa membawa kita masuk ke surga. Tapi apalagi saya lihat orang sini wajah-wajahnya wajah-wajah ahli surga semuanya. Kalau jadi, kira-kira jadi napa mboten? Jadi, begini, ciri-ciri ahli surga itu melakukan perintah, menjauhi larangan. Ngaten nggih? Coba saya tanya, kira-kira banyak mana jenengan nyekel Qur'ane, pegang Qur'ane ambek HP-ne? HP-ne.
Banyak mana? Sholawatan sama rasan-rasan. Rasan-rasan. Banyak mana? Jenengan mengeluarkan zakat mal sama zakat mall. Kayak gitu ahli surga nggih? Masya Allah, surga gang berapa, Bu? Disinilah pentingnya kita membaca sholawat. Secara kurikulum Kanjeng Nabi itu memang manusia, tapi manusia yang berbeda. Manusia yang diistimewakan, manusia yang paling dicinta. Apalagi Kanjeng Nabi itu manusia yang bisa memanusiakan manusia. Coba sekarang jawab manusia, gitu nggih? Kanjeng Nabi itu manusia yang bisa memanusiakan. Yang jawab manusia, tak doakan bisa berangkat umroh. Yang enggak jawab manusia, tak doakan pulang pengajian sandalnya hilang. Kanjeng Nabi itu, lu jawab, Kanjeng Nabi itu manusia yang bisa memanusiakan, manusia yang bisa mengerti tentang manusia. Sekarang ganti bahasa Jawa, wong. Kalau Madura wong itu apa? Orang. Ya udah, orang. Kanjeng Nabi niku orang yang bisa mengorengkan, orang yang bisa mengerti tentang. Makane ayo dadi orang sing iso ngorengno. Nek ora bisa ngorengno orang berarti iku dudu. Maksudnya mengorengkan orang itu bagaimana? Memanusiakan manusia. Nguwongno uwong kalau kata orang Jawa. Nguwongno uwong itu maksudnya bagaimana? Gak pilih-pilih. Bersikap dengan siapa saja sama. Sedangkan fenomena yang sering kali kita ketemui, itu orang kan pilih-pilih. Sikapnya dengan siapa berbeda. Kalau sama yang kaya, baik. Kalau sama yang gak kaya, enggak baik. Orang sini gitu apa enggak? Iya, sama ya? Iya, saya tahu orangnya datang ke sini. Orangnya pakai kerudung kuning. Oh, tapi yang pakai kerudung kuning cuma sedikit. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia yang bisa memanusiakan manusia. Sikapnya dengan siapa saja sama. Tidak membedakan yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang tampan, gak ada. Bahkan sekarang itu lagi rame, Bu, sikap seseorang kalau sama yang cantik itu beda. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, good looking. Jadi kalau sama yang cantik, baik. Kalau sama yang gak cantik, gak baik. Orang sini gitu napa mboten? Hah? Sama? Ada yang kayak gitu di sini ada. Orangnya juga hadir di sini. Ada. Orangnya pakai kerudung warna apa? Kok hitam nih loh? Enak hitam. Tapi di sini yang pakai kerudung hitam loh banyak. Orang me aku toh. Orangnya kira-kira di bawah panggung apa di atas? Yang di atas juga banyak yang pakai kerudung hitam. Bukan aku saja. Orangnya pegang mic apa enggak? Iki maksudnya aku toh. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu tipe-tipe orang-orang yang ketika menyambut maulud Nabi itu ada beberapa macam. Ada orang yang ketika datangnya maulud Nabi dia senang. Ada yang tidak senang, ada yang biasa saja. Yang pertama yang senang, biasanya kalau yang senang ini yang paling bahagia. Karena memperingati hari kelahirannya manusia paling sempurna, manusia paling baik. Ini yang paling biasanya senang. Pokoknya kalau ada maulid Nabi, dia yang paling senang. Kalau zaman dulu, cara membuktikan cinta para sahabat kepada Kanjeng Nabi, itu dengan cara memandang wajahnya Rasulullah. Bukti cinta seseorang, cara mengungkapkan cinta seseorang itu kan berbeda-beda.
Kita tahu ada 5 bahasa cinta. Ada word of affirmation, ada physical touch, ada act of service. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Pak paham, bakal paham, yang penting ikut bunyi? Yes. Nanti pulang ditanya tetangga, Bu tadi pengajian dapat apa? Yes. Lah neng Umi tadi ngajinya apa? Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Jadi dulu sahabat itu kalau mengungkapkan cintanya, menunjukkan cintanya dengan cara memandang wajah Rasulullah. Kalau sekarang kita nggak bisa. Dulu sahabat itu sama Rasulullah itu nurut, Masya Allah. Dimintai tolong apa saja siap siaga. Bersedia menolong Rasulullah dalam keadaan suka dan duka. Pernah ada sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah ini usianya 14 tahun. 14 tahun itu kalau sekarang berarti sekolahnya sekitar kelas 2 atau 3 SMP ya. Okay. Jadi ada orang namanya Sa'labah. Dia cinta banget sama Kanjeng Nabi ini, cinta. Bahkan dimintai tolong oleh Rasulullah, dia mau. Disuruh apa oleh Rasulullah, langsung berangkat. Suatu ketika Sa'labah dipanggil oleh Rasulullah. Sa'labah, dalam. Sa'labah, 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 Sa'labah. Tolong kamu urusi urusanku, ada urusanku yang belum selesai di pucuk kota Madinah. Tolong selesaikan urusanku. Oke, Kanjeng Nabi, berangkatlah Sa'labah di pucuk kota Madinah. Melewati rumah-rumah kecil, melewati jalanan-jalanan kecil. Suatu ketika Sa'labah lewat jalan kecil, ternyata ketika lewat jalan kecil, Sa'labah melihat ada bangunan kecil yang seperti kamar mandi. Kalau dulu itu nggak kayak sekarang, Bu. Kalau bangunan sekarang kan pakai tembok. Kalau dulu itu pakai pelepah kurma disusun. Jadi ada bolongannya sedikit-sedikit kayak gitu. Ada bolongannya sedikit-sedikit. Terus habis itu, kalau ada kamar mandi, itu ditutupi pakai kain. Lah, tiba-tiba ketika Sa'labah lewat, itu ternyata ada bangunan kecil kayak kamar mandi, tapi kainnya ini nyingkap. Apa ya? Nyingkap itu apa? Basa Maduranya nyingkap itu apa? Sengkap. Kain ini tiba-tiba sengkap. Kain ini tiba-tiba buka. Yang sampai tidak sengaja Sa'labah ini tadi kaget. Ternyata di dalamnya ana wong wedok adus. Di dalamnya ada perempuan sedang mandi. Sa'labah kaget dan refleks langsung begini. Langsung memejamkan mata. Astagfirullahaladzim. Soalnya nggak sengaja ketika lewat, ternyata ada perempuan yang sedang mandi terlihat oleh mata Sa'labah. Dia langsung refleks menutupkan mata, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Sama seperti orang Suren ya. Orang Suren kalau kelihatan ada perempuan lagi mandi, biasanya langsung istighfar, astagfirullah. Lidahnya baca istighfar, tapi matanya melorok. Astagfirullah. Sa'labah langsung refleks menutupkan mata. Astagfirullahaladzim. Sampai Sa'labah merasa bersalah. Sa'labah tiba-tiba kepikiran. Badannya jatuh sakit. Dia tidak mau bertemu dengan Rasulullah. Malu. Isin. Bahasa Maduranya isin apa? Ngobus. Todus. Todus. Todus itu malu berarti ya. Kalau aku apa? Aku. Engkau. Kalau kamu? Oh, kalau aku engkau. Kalau kamu?
Jadi Sa'labah itu tiba-tiba nggak mau bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena malu. Nggak mau ketemu dengan Rasulullah. Karena dia tidak sengaja melihat perempuan sedang mandi. Sampai suatu ketika jamaah, Sa'labah ini kan orang yang sergap jamaah. Nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Tidak pernah sekalipun dia tidak jamaah. Kalau orang sini, ngapunten, masjidnya sepi apa rame? Sepi. Nggak ada jamaahnya. Tapi tak lihat di sini rame kalau pengajian. Kalau pengajian gini rame. Kalau jamaah sepi apa rame? Kan kalau pengajian rame. Ini sepi apa rame? Rame. Kalau jamaah biasanya sepi apa rame? Rame. Jamaahnya kalau di masjid juga segini. Iya, ya Allah, luar biasa berarti orang Suren ini. Bohongnya luar biasa. Jadi Sa'labah itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Pokoknya sedikit pun dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sampai suatu ketika dia tidak mengikuti sholat jamaah dan Rasulullah menanyakannya kepada para sahabat. Sahabat, kemana Sa'labah? Di mana Sa'labah? Sa'labah, ngapunten, sahabat bilang, tidak tahu ya Rasulullah. Terakhir dia pergi karena kau utus untuk menyelesaikan urusan di pojok Madinah. Ya anake sapa nggawa es nang ngarep ya Allah. Sahabat, kenapa Bu? Hah? Terkejut? Terkejut? Bawa minum boten? Oh. Ya Allah, yang satu nembe lungguh saya kita kopan. Sahabat, di mana Sa'labah? Terakhir saya lihat Sa'labah ketika kau utus untuk menyelesaikan urusan di pojok Madinah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, kok nggak pernah ikut jamaah? Tolong carikan Sa'labah ya sahabat. Ya Rasulullah, siap, akan kami carikan. Dicarikanlah, berangkatlah ada sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab dengan Salman Al-Farisi. Mencari di mana Sa'labah. Dicarilah Sa'labah. Muter-muter kota Madinah. Sa'labah, di mana kamu? Sa'labah, Sa'labah, nggak ketemu. Sampai dicari ke pojok, ke Mekah, ke Madinah, ke perbatasan Mekah Madinah, nggak ada. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan penggembala. Kalau orang Jawa bilang wong angon. Kalau orang Madura bilang penggembala, penggembala. Muan, mauan, muan. Kok salah kan? Nguan, nuan, apa n, nguan. Bertemulah dengan nguan. Ditanyai, Pak, apakah kau melihat ada laki-laki yang usianya sekitar 14 sampai 17 tahun? Lalu dia wajahnya sumringah, dia wajahnya bahagia. Seringkali dia menyapa orang-orang sekitarnya dengan senyuman. Seringkali dia menyapa orang-orang sekitarnya dengan tersenyum. Apakah kau tahu dan pernah melihat orang itu? Setelah itu nguannya bilang, loh Pak, saya nggak tahu Pak. Kalau ada anak 14 tahun yang suka senyum. Saya tahunya ada anak 14 tahun, tapi wajahnya sedih, murung, susah. Sumpek. Kalau orang Madura bilang apa? Sosah, sompek, gelis. Apa? Belis. Berarti ini beneran mayoritas orang Madura ya? Sedih aku. Tapi nggak apa-apa, kan paham toh? Sumpek, wajahnya sumpek.
Dia usia 14 sampai 16 tahun, tapi wajahnya sumpek. Di mana dia? Biasanya setiap pagi di sini. Oh, ya sudah, besok saya cari. Akhirnya setelah itu dicarilah. Ditunggu, ternyata ada Sa'labah. Sa'labah, loh, kamu di sini. Loh, Sayyidina Umar kok di sini? Saya diutus Rasulullah untuk mencari kamu. Kamu kenapa beberapa hari ini nggak ikut jamaah? Saya malu ketemu Rasulullah. Kenapa malu? Ya pokoknya saya malu. Kenapa? Saya telah melakukan dosa. Apa itu? Gak mau. Saya gak mau cerita. Ya sudah, ayo ketemu dengan Rasulullah. Gak mau. Ya sudah, tak antar ke rumah. Akhirnya Sa'labah pulang ke rumah. Diantarkan ke rumah ibunya. Setelah itu Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah. Assalamualaikum. 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 Ya Rasulullah, ini Sa'labah sudah ketemu. Lah mana? Saya antarkan ke rumah ibunya. Loh, gak mau ke sini. Gak bisa ya Rasulullah. Badannya lesu, badannya sakit. Dia seperti kecapean, seperti tidak pernah makan. Apakah dia saya suruh ke sini ya Rasulullah? Rasulullah jawab, gak usah. Saya aja yang ke sana. Akhirnya diparanilah. Apa ya? Dientarenlah oleh Rasulullah ke rumah Sa'labah. Setelah itu Rasulullah bilang ke ibunya, Bu, ayo dalem. Bu, ibu, kok bisa Sa'labah tiba-tiba begitu? Saya juga nggak tahu ya Rasulullah. Coba jenengan bilang sendiri. Akhirnya ditanyai, Sa'labah kenapa Sa'labah? Begini ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa. Apa dosa yang kau lakukan? Saya tidak sengaja melihat wanita sedang mandi. Saya tidak sengaja melihat perempuan adus. Saya tidak sengaja melihat perempuan adus itu apa? Meduronya. Oh, sama kayak bahasa Indonesia ya? Mandi. Hah? Oh, ada haknya. Mandi. Saya tidak sengaja melihat perempuan mandi. Saya telah berdosa ya Rasulullah, tapi saya sudah beristighfar. Tapi saya sudah minta ampun kepada Allah. Apakah dosa saya diampuni ya Rasulullah? Kata Rasulullah, gak apa-apa. Dosamu telah diampuni. Toh kamu juga tidak sengaja. Yang penting banyak baca istighfar. Astaghfir wa rabbal ya astaghfirullah minal khata ya rabbi zidni nafi'a wa wafiqni. Istighfar setiap setelah sholat. Sedangkan kebanyakan dari kita biasanya sekarang kalau sholat itu langsung lamcing, mari salam langsung pelencing. Setelah salam sekarang sudah gak ada wiritan. Biasanya saking sibuknya setelah sholat langsung lari. Jangan biasanya setelah sholat wiritan apa badan? Wiritan, minimal istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Biasanya ibu-ibu wiritan nggih. Jangan lupa wiritan. Rasulullah itu ngapunten di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah itu tidak pernah sehari semalam kurang dari 70 kali sholat taubat. Saking seringnya Rasulullah sholat taubat. Kenapa? Karena sadar
bahwa kadang-kadang kita tidak terasa melakukan dosa. Gak kerasa ngelakoni dosa. Kadang keperucut, keblonyo. Apa? Bahasa Madura keperucut apa? Bocor? Bukan bocor ya. Bukan ya. Keperucut itu kayak kepleset tapi keperucut. Apa ya? Tidak sengaja itu loh. Apa ya? Aku sudah hati-hati tapi keperucut. Apa itu? Bosonya? Keloncor. Apa Bu ya? Pada kocor apa sih? Kebelecok. Kadang-kadang kita tidak sengaja, nggak sengaja apa? Keplecok, tidak sengaja melakukan dosa. Dosa kecil, dosa besar, biasanya kita tidak sengaja melakukan dosa. Itulah kenapa ada sholat taubat. Tahu caranya sholat taubat ya Bu? Sholat taubat itu bagaimana? Seperti sholat-sholat sunnah biasanya. Ya 2 rakaat, seperti sholat sunnah biasanya, cuman beda di niatnya saja. Jadi niatnya nggak sholat taubat kaya biasa 2 rakaat, setelah sholat taubat langsung baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu mengakui segala dosa-dosanya, semoga dosanya semoga dosanya diampuni kalih Gusti Allah. Coba saya tanya, di antara 2 ini, istighfar dan sholawat, kira-kira lebih utama yang mana? Coba dijawab. Di antara 2 ini, istighfar dan sholawat, kira-kira lebih utama yang mana? Tak tanya lagi sekali lagi. Di antara istighfar ya Allah lele. Aku ngomong serius-serius. Di antara istighfar dan sholawat, kono ngombe es enak. Ya Allah lele. Kamu gak mau bagi-bagi dengan aku. Kamu mau minum es sendiri. Gak mau bagi-bagi dengan aku. Oi. Oi. Sini kamu sini. Kamu mau tak kasih sangu enggak? Mau sini ya sini ya. Oke, tepuk tangan. Yang tepuk tangan tak doakan bisa berangkat haji. Mana sandalmu hilang? Ya sini le, naik le, sini le. Ini anak Madin ya? Anak Madin, ya sini. Sini. Ini apa, Le? Oh, ukuran kopiahnya. Siapa namamu, sayang? Rido. Namanya Rido, kelas berapa? 2. 2 apa? SD. SD, umur berapa? 8. 8. Sudah sunat belum? Sudah. Mana buktinya? Kan biasanya ada sertifikatnya, Bu. Ada mic lagi enggak? Cek. Ini pegang mic-ku. Ya. Kamu cita-citanya pengen jadi apa, sayang? Polisi. Tepuk tangan. Tak doakan kamu jadi polisi ya. Polisi apa? Polisi tidur. Polisi apa? Polisi, kenapa kok kepengen jadi polisi ya? Kenapa? Kenapa, sayang? Kesini. Loh. Sini aja, mepet maksudku. Kenapa kok pengen jadi polisi, kenapa? Ini, pakai. Kenapa kok pengen jadi polisi, kenapa?
Kenapa sayang kamu pengen jadi polisi? Kenapa? Ada pencuri. Oh, ada pencuri. Ya, Terus mau diapain pencurinya? ditangkap. Ditangkap. Terus kalau udah ditangkap diapain lagi? Di penjara. Oh, jadi kamu pengen jadi polisi mau menjarain pencuri? Iya, Ya, iya, ya udah. Kamu mau tak kasih sangu apa enggak? mau. Mau. Kamu sudah tahu peraturannya apa belum? Belum. Belum. Jadi begini, kalau setiap pengajian aku itu aku itu apa tadi engkok ya? Engkok. Jadi setiap pengajian engkok. Lah kok kenapa ketawa, Bu? Jadi setiap pengajian engkok itu peraturannya setiap kamu bisa menjawab satu pertanyaan nilainya 100.000. Jadi kamu kalau bisa jawab satu pertanyaan dapat 100.000. Kalau dua 100.000. 200.000. Kalau tiga 300.000. 300.000. Pertanyaan pertama, siapa namaku? Ning Umi Laila. Betul? Tepuk tangan. Nih. Kok nggak bilang terima kasih? Terima kasih. Telat sudah. Gimana? Sudah apa lagi? Sudah. Duh. Ini kalau lagi kamu dapat 200.000 ini. Sudah apa lagi? Lagi. Lagi. Emang uangnya mau buat beli apa sayang? Es. Es. Kenapa kamu suka banget minum es ya? Ya. Iya. Suka rasa apa? Taruh. Taruh. Jadi 200.000 mau buat beli es semuanya. Ya. Oh. Kamu mau beli es apa jualan es sayang? Beli es. Oh, mau beli es. Kesini sama siapa kamu? Mama. Kak, sama mama. Mana mamanya, yang mana mama? Oh, ini mama kamu. Ya Allah. Ini mama kamu. Ya. Oh. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Tengah. Yang di tengah. Kamu punya adik enggak? Punya. Berapa bersaudara? Saudaranya berapa sayang? 1. Saudaranya 1, berarti sama kamu 2. Ya. Anaknya mama berarti? Loh, piye tole? 2. Anaknya mama 2. Siapa aja? Coba, anaknya mama berapa? 2. 2. Siapa aja? Coba dipakai. Anaknya mama berapa? 1. Duh, 1. Tadi 2, sekarang 1. 2 itu siapa aja? Kakak sama adik. Oh, kakak sama adik. Berarti punya kakak kamu? Iya. Hah? Iya. Iya, punya kakak. Iya. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan, Masya Allah. Mana, kakak kamu ikut ke sini enggak? Iya. Ikut, mana-mana, yang mana? Itu. Yang itu. Iya, Bu, anaknya 2. 1. Loh. Iya, toh maksudmu, Le. Gimana ini sangunya? Udah apa lagi? Lagi. Le, kamu kenal sama aku enggak? Kenal. Kenal di mana? Surabaya. Di Surabaya. Jadi kamu di Surabaya pernah ketemu aku ya? Iya. Iya. Ketemu di mana sayang? TikTok. Jadi kamu kenal sama aku ketemu di TikTok. Iya. Oh, gitu. Kamu biasanya lihat apa? Lihat ceramah apa sholawatan? Salawat. Kok sholawat?
Biasanya lihat sholawat apa? Nabi. Hah? Nabi. Apa, Bu? Iwa. Oh. Itu kolam iwa. Kamu biasanya lihat sholawat apa, sayang? Nabi. Iya, sholawat Nabi. Maksudnya sholawat yang mana? Salam kero. Hah? Salam kero. Apa itu? Coba kamu, ayo, tak dengarkan. Nanti kalau kamu mau nanti tak tambahin 200.000. Nah, ayo, coba. Yang mana itu? An-Nabi sallu alaihi sholawatu wa Sebentar. Jangan kayak orang nggak pernah makan setahun toh. Yang semangat, ayo. An-Nabi sallu alaihi sholawatu wa alaihi. Kenapa kok ketawa, Le? Lanjut, ayo. Lanjut. Wah. Iya, ikut sholawatannya nggak bisa aku. Gimana itu nadanya? Ya Allah. Ayo, An-Nabi kayak tadi, ayo piye. Gak tahu. Duh. Ya udah sholawatan yang kamu tahu aja, gimana? Yang kamu tahu. Kak, kamu kalau lagu Alamatnya bisa nggak? Bisa. Bisa, coba. Alamate Anam. oleh Alamatnya anak. Ya. alamate anak soleh ibu bapak. Ibu bapak. Bak iku papat. Bak dane. Pak dan nemo Ada lagu Madura nggak yang sama sholawatan? Kamu bisa nggak lagu Madura yang sama sholawatan? Apa? Salam kerol. Apa? Salam kerol. Itu lagu apa salam kerol itu, Le? Bisa kamu? Salam kerol bisa? bisa. Hah? Gak bisa. Nggak bisa. Emang lagunya gimana salam kerol itu? Gimana lagunya, Le? Emang lagunya gimana? Yes, kene tak semangati pakai uang. Mana uangnya? Ayo, salam kerol. Gimana itu? Ayo. Piye? Salam kerol piye? An-Nabi Oh, yang itu. Ya udah, ayo coba lanjut. An-Nabi sallu alaihi sholawatu wa alaihi. An-Nabi sallu alaihi sholawatu wa alaihi. Terus ada liriknya nggak? Ada. Gimana? Duh. Ada liriknya kan? Kalau gini loh sayangku, itu kan sholawatnya. Alamate anak soleh iku papat. Itu sholawat apa bukan? Bukan. Yang sholawat yang mana? Ya Rasulullah. Ya toh? Nah, ini ada liriknya nggak? Nggak ada. Ya wes. Ada. Piye, gimana? Oh, liriknya susah. Yang gampang aja, Le, yang gampang. Apa kamu biasanya sholawatan apa? Kalau di madrasah diniyah biasanya sholawatan enggak? Enggak. Oh, kalau surat pendek bisa, surat pendek. Bisa. Ayo, bacakan surat Al-Kafirun. Gampang. Ayo, audu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abidu ma a'bud lakum dinukum waladi. Ya udah nggak apa-apa. Tepuk tangan. Ini. Loh, nggak mau. Dapat berapa itu sayang? 300.000. Ya Allah, ini kok dipelungker-pelungker gini toh uangnya. Kan tak kasih uang yang baru. 300.000. Terima kasih. Sama-sama. Udah. 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 Udah selesai apa lagi? Sudah. Udah, ya udah. Udah, ya udah. Wassalamualaikum. Udah kan? Udah kan? Ya udah. Ya udah kan? Ini nyapa kok beleot-beleot. Udah kan? Iya, ya udah. Udah kan? Udah. Ya udah. Udah kan? Ya udah. Udah kan? Ya udah. Ya udah. Udah kan? Ini kenapa kok gak turun-turun ini? Kenapa? Udah kan? Udah kan? Ya udah. Udah kan? Udah, ya udah. Udah kan? Ya udah. Hah? Kurang tak? Enggak, udah. Udah kan? Ya udah. Apa sayang? Apa? Kamu nunggu apa? Enggak denger. Itu pakai mic apa? Apa? Mau salim. Ya udah salim. Salim lah. Ya kalau mau salim gimana sayang? Hah? Apa kayak gitu itu? Kalau mau salim gimana tangannya?
Ini minta uang ini. Gimana itu? Kalau mau salim gimana? Ini minta uang ini. Nah. Udah, gini, kamu mau disangoni lagi apa udah? Udah, ya udah. Udah kan? Turun sayang, udah kan? Udah, ya udah. Udah. Gini loh sayangku. Beda, ini lah. Ya? Tepuk tangan. Ya sudah, beli es sana 300.000. Nanti uangnya dikasihkan ibu ya sayang. Karena itu investasi bodong. Dikasihkan ibu. Nanti buat celengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga yang hadir di sini semuanya anak-anaknya solih-solihah. Alamate anak. Ini lagu Jawa. Jangan bisa enggak? Soleh iku papat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Piye modelmu gak dengiringi aku iki piye? Gimana ini sampun apa lanjut? Lah memang grup di sini tuh memang ngowang-ngowo tok ngono ya. Suluk. Ayo alamate anak soleh iku bapak baktane mukmin anut ing syariat kang dihen disane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane. Ya Rasulullah tingil mulih dadi tanggung jawab orang ngawurane. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syai wa daraji al-fatihah راد العالمين يا أهيل الجود والكرم. Iku saking ulama awal pitutur alamate baca ingkang dadi jujur. Iku saking ulama awal pitutur alamate baca ingkang dadi jujur. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat ketemu bilahi. Muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat ketemu bilahi. Ya Rasulullah salamun alaik ya
رفيع الشان والدرج عرفت يجي رأس العذاب يعود إلى الجود والكرم. Mic saya tadi yang ini lah, ini, cek, lagi volumenya, tambah lagi. Apa memang di sini kalau ada orang nyanyi itu memang nggak ada yang tepuk tangan gitu ya? Oh nggak usah. Yang tepuk tangan tadi tak doakan bisa berangkat haji. Ya nggak tepuk tangan tak doakan semoga kalau ngising sikilnya nekuk. Mau tepuk tangan aja males. Gimana iki? Wes apa lanjut? Lanjut tapi orang semangat. Tepuk tangan. Di antara istighfar dan sholawat yang lebih utama yang mana? Di antara istighfar dan sholawat yang lebih utama adalah dua-duanya. Dua-duanya utama, tapi ada perbedaannya. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan jenengan ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Kalau diterima istighfarnya, diampuni oleh Allah dosanya, istighfarnya diterima. Tapi kalau jenengan ketika setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah itu baca istighfar tapi sambil gini, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Kira-kira istighfarnya diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Enggak. Kalau sholawat beda. Kalau sholawat itu dalam kondisi apapun jenengan tetap diterima. Sholawatnya tetap diterima. Tetap dapat 10 kebaikan. Jenengan misalkan sambil HP-an, sholawatan, sholatullah salamullah ala, sambil HP-an, sholawatnya tetap diterima. Kalau ada misalkan vokal, biasanya kan vokal-vokal sing suaranya enak, yang suaranya enak, biasanya kalau baca sholawat Nabi biasanya dienak-enak no. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Itu kira-kira sholawatnya diterima apa enggak? Diterima, tetap dapat 10 kebaikan. Jenengan sholawat sambil nyapu sekalipun, sholawatnya tetap diterima. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Bahkan sambil nyapu sekalipun sholawatnya tetap diterima. Ini bedanya istighfar dan sholawat. Makanya ketika sholawat jangan sampai jenengan, makanya ketika melakukan aktivitas jangan sampai lepas dari sholawat. Ibu-ibu biasanya baca sholawat sehari semalam berapa kali? Loh, rawono sing nyaut modelnya. Nggak kehitung. Masya Allah, nggak ngitung saking banyaknya ya. Ya Allah, nggak percaya blas. Moto sholawat nggak kehitung. Malah kadang biasanya malah nggak sama sekali kita baca sholawat. Makanya untuk pengingat minimal sehari semalam minimal 1 kali. Bangun tidur, shollu ala Nabi Muhammad. Orang kalau di hatinya ada iman, Bu, ketika mendengarkan ada sholawat Nabi diucapkan, shollu ala Nabi Muhammad, lidah ini langsung otomatis shollu alaih, berarti imannya nyetrum. Ada orang dengar afdalut dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, lisan langsung nyaut la ilaha illallah, berarti di hatinya imannya nyetrum. Do you understand? Yes. Ada orang kedengaran sholawat shollu ala Nabi Muhammad, afdalut dzikri fa'lam annahu, berarti imannya tidak nyetrum.
Semoga kita selalu dikuatkan imannya oleh Allah. Makanya biasakan kalau mendengar ada bacaan sholawat langsung nyaut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biasakan. Kenapa kok harus nyaut? Karena begini Bu, malaikat Jibril saja ada momentum ketika bulan Ramadan. Malaikat Jibril itu pernah berdoa begini. Celakalah orang-orang yang ketika mendengarkan sholawat Nabi diucapkan, tapi dia tidak menyaut. Menyaut itu bahasa Maduranya menyaut. Celakalah ketika dia mendengarkan sholawat Nabi diucapkan, tapi dia tak nyaut. Tak nyaut. Meneng wae, diam saja. Sungguh celakalah dia. Diamini oleh Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, amin. Bayangkan, kita didoakan celaka gara-gara tidak menyaut ketika ada sholawat Nabi diucapkan. Maka ketika ada sholawat Nabi diucapkan, jangan lupa langsung nyaut. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang imannya nyetrum, imannya nyala, itu karena ada setrumnya. Makanya begini Bu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Kadang munggah, kadang mudun. Bahasa Maduranya munggah itu apa? Kadang tongge, teronongge. Kadang teronongge, kadang toron. Kalau naik apa? Oh, nongge. Ongge. Biasa aja, nggak usah marah-marah. Iman itu kadang oge, kadang toron. Kadang toron, kadang oge. Kadang oge, kadang toron. Kenapa orang sini kok ngomong kayak marah-marah? Iman itu kadang naik, kadang turun. Caranya bagaimana? Iman ini biar naik terus. Ketika turun, iman ini biar bisa naik. Caranya, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah baca la ilaha illallah. Iman itu seperti lampu ini loh Bu. Jangan lihat lampu ini. Dia bisa nyala karena ada setrumnya. Cara menyetrumnya bagaimana? Dengan bacaan sholawat, dengan bacaan la ilaha illallah, biar iman ini nyala terus. Makanya kalau diajak baca sholawat, jangan males, ojo aras-arasan. Apa? Basa Maduranya aras-arasan. Bos pokoknya males. Sallallahu salam sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung nyaut ketika mendengarkan ada sholawat Nabi diucapkan, langsung nyaut. Ketika ada misalkan sholawatan kayak tadi, alamate anak, ketika ya Rasulullah, kalau di hatinya ada iman, ikut ya Rasulullah salamun alaihi. Sedangkan mayoritas yang tak lihat di sini tadi ketika sholawatan ya Rasulullah, saya cuma dengar suara saya dengan backing saya. Balap-balapan raka-rukaruan. Sing kono meneng. Bu, masih semangat, semangat. Sudah apa lanjut? Lanjut. Tapi ketika baca sholawat, orang ono sing muni sholawat. Saya sholawatan jenengan ikut baca sholawat, nggih. Nggih. Jadi ketika baca sholawat nanti jenengan saya kasih tanggung jawab penuh untuk baca sholawat. Saya harus dengar suaranya jenengan. Ngoten nggih? Tahu lagu ini enggak? Sunan Gresik Maulana, Sunan Ampel, Den Rahmat, Sunan Giri Muhammad, Ainul Yakin. Mas, nanti enggak usah nyanyi dulu, biar ibu-ibu dulu nggih. Ayo tabui. Sunan Gresik Maulana Malik, Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad, Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat, Raden
Qasim, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Monggo ya Rasul ya Rafi'ah liwat fataya jiratal ya uhailal jud bidi wal karami ya Rasulullah adik fatay ratal alami ya uhailal jud diwal karami. Orang usah diwangi nggak memek, jenengan yang jawab. Kalau nggak tahu jawabannya eling saklawase. Gimana? Ini sudah apa lanjut? Kalau lanjut jawab eling saklawase, gitu nggih? Yang belum hafal monggo dihafalkan. Eling saklawase, eling saklawase, eling saklawase. Kalau bahasa Madura eling saklawase apa? Apa? Enak seterusnya. Enak. 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 Pakai enggak seterusah. Nah, ya wes diganti bahasa Madura. Ayo podo enggak sate. Gitu ya? Ya setuju? Setuju. Nanti kalau saya bilang ayo podo apa bahasa Maduranya? Ayo podo. Ayo podo. Ah gitu ya. Ayo. Setuju? Setuju. Sebelum itu sekarang semuanya tangannya diangkat. Yang angkat tangan tak doakan duitnya tambah banyak, rezekinya tambah banyak. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tambak dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat bali pitune, Sunan Kalijaga wayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo pada yo ya Rasulullah salamun alaik diwataraji al-fatayaji ya uhailal jud diwal karomi ya Rasulullah alaik diwataraji al-fatayaji ratal anabi ya uhailal jud karomi diwal karomi. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Lah prep. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Oh insyaallah iku lho jam 12 sudah jam 12. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Semuanya mugi-mugi sehat selalu, nggih. Semoga diparingi rezekinya barokah, diparingi putra-putrinya solih-solihah. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dulu sebelum ditutup doa. Yang pulang sebelum ditutup doa, tak doakan entutnya mambu. Yes, rapopo. Jadi jangan sampai kita pulang sebelum ditutup doa. Gitu nggih Bu nggih? Semoga semuanya tetap dimudahkan urusannya. Nanti ditutup doa sedaya doa yang khusyuk. Saya minta maaf apabila segala kekurangan bahasa saya yang kurang berkenan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Saya tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.